Pada awal tahun 1959, 9 orang mahasiswa dari Ural Polytechnical Institute memulai ekspedisi pendakian ke pegunungan Ural, Rusia. Tujuan mereka adalah mencapai Gunung Otorten, sebuah tempat terpencil dan dikenal berbahaya. Mereka semua adalah pendaki berpengalaman, terbiasa menghadapi suhu ekstrim, medan berat, dan tekanan fisik. Namun, mereka tidak pernah kembali. Ketika tim pencari akhirnya menemukan lokasi perkemahan mereka, apa yang terlihat benar-benar membingungkan. Tenda mereka ditemukan dalam keadaan rusak parah. Tapi yang membuat semuanya janggal, adalah kenyataan bahwa kerusakan itu berasal dari dalam. Para pendaki seperti memotong tenda sendiri untuk melarikan diri, di tengah malam, di tengah suhu minus puluhan derajat, tanpa mengenakan pakaian hangat. Jejak kaki yang tertinggal di salju menunjukkan arah pelarian mereka. Beberapa jejak masih tampak jelas, tanpa alas kaki, sebagian hanya mengenakan kaos kaki atau bahkan telanjang kaki. Mereka menuju ke arah hutan, sekitar 1,5 km dari tenda. Tubuh pertama ditemukan di dekat pohon besar, 2 orang tanpa pakaian, kulit terbakar ringan seolah habis terpapar panas yang aneh. Tidak jauh dari sana, 3 lainnya ditemukan dalam posisi seperti ingin kembali ke tenda. Semuanya meninggal karena hipotermia. Namun, 4 pendaki sisanya ditemukan beberapa minggu kemudian di sebuah jurang yang dalam dan penuh salju. Dan kondisinya jauh lebih mengerikan. Salah satu dari mereka mengalami retakan parah pada tengkorak, sementara 2 lainnya mengalami patah tulang rusuk yang luar biasa, seolah terkena tabrakan kecepatan tinggi. Tapi yang membuat para penyelidik terdiam adalah, tidak ada luka luar sama sekali. Seolah tubuh mereka remuk dari dalam, tanpa satupun jejak benturan dari luar. Salah satu korban bahkan kehilangan lidah dan kedua matanya. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan bahwa beberapa pakaian korban mengandung tingkat radiasi yang tidak normal. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya paparan zat berbahaya, atau bahkan keterlibatan senjata eksperimental milik militer Soviet. Kasus ini kemudian ditutup oleh pihak berwenang dengan kesimpulan resmi yang terdengar ganjil, karena kekuatan alam yang tak dikenal. Sejak itu, berbagai teori bermunculan. Sebagian percaya bahwa mereka diserang oleh makhluk misterius penghuni pegunungan. Ada juga yang meyakini bahwa para pendaki menjadi korban eksperimen militer rahasia, atau bahkan senjata sonik yang menyebabkan disorientasi dan kepanikan hebat. Teori lainnya mengatakan bahwa fenomena alam seperti longsoran salju tipis atau medan magnet aneh membuat mereka kehilangan akal sehat. Yang lebih menyeramkan, beberapa saksi mengaku melihat bola-bola cahaya terbang di langit sekitar pegunungan pada malam kejadian, fenomena yang belum pernah dijelaskan secara ilmiah hingga kini. Walau tahun demi tahun berlalu, misteri Dyatlov Pass tetap belum terpecahkan sepenuhnya. Bahkan ketika teknologi semakin canggih, tidak ada yang mampu menjelaskan seluruh detail kejadian dengan tuntas. Mengapa para pendaki yang berpengalaman bisa melarikan diri begitu panik tanpa perlengkapan? Apa yang membuat tubuh mereka hancur tanpa luka luar? Dari mana asal radiasi di pakaian mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui. Dan pegunungan Ural tetap menyimpan rahasia yang tak bisa diungkap. Mereka hanyalah 9 orang yang ingin menaklukkan alam. Tapi justru, merekalah yang ditelan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar badai atau longsoran. Sesuatu yang, mungkin, tidak ingin diketahui manusia. Oke, jadi itulah cerita misterius tentang insiden di Dyatlov Pass. 9 pendaki yang tewas secara aneh di tengah hutan bersalju, dengan banyak teka-teki yang belum terpecahkan sampai sekarang. Apakah mereka korban fenomena alam? Senjata rahasia? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka cerita-cerita misteri seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Karena masih banyak kisah nyata yang belum terungkap.